Om Swastiastu, selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Dosen Kadek Suarwibawa MT selaku dosen pengampu dari mata kuliah Internet of Things kelas B, dan juga kepada teman-teman semua yang menonton video simulasi ini. Perkenalkan, nama saya Rian Timothy Bengat Daulat Putar-Putar dengan NIM 18055551064 sebagai mahasiswa program studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Udayana yang mengambil mata kuliah Internet of Things. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk melakukan simulasi LED blink secara pingpong atau bergantian menggunakan Arduino Uno simulator yang tersedia di website tinkercad.com. Oke, langsung saja kita menuju ke websitenya. Sini kita ketik tinkercad.com. Nah, setelah berhasil masuk ke dalam dashboard tinkercad.com, pada bagian kiri layar dapat kita klik di menu circuit, lalu pada bagian create new circuit dapat kita klik untuk membuat sirkuit baru. Lalu proses berikutnya yang dapat kita lakukan adalah perubahan pada nama sirkuit yang kita bisa lakukan pada di pojok kiri atas layar. Di sini saya akan merubah nama menjadi LED blink secara pingpong atau bergantian. Ya, kurang lebih namanya akan berubah menjadi seperti ini. Lalu proses selanjutnya yang dapat dilakukan adalah merancang Arduino Uno. Di sini dapat kita lihat pada menu Arduino dan kita bisa memilih Arduino breadboard yang sudah disediakan oleh tinkercad.com. Di sini sudah tersedia Arduino Uno yang sudah terhubung dengan breadboard menggunakan kabel secara default. Jadi di sini ada kabel negatif berwarna hitam untuk menghubungkan antara breadboard dengan port ground di Arduino Uno, dan kabel positif berwarna merah yang menghubungkan antara breadboard dengan port 5 volt di Arduino Uno sebagai tegangan. Di sini juga terdapat kurang lebih 400 titik sebagai penghubung yang dilambangkan dengan angka 1-30 dan juga huruf A sampai J yang dapat dilihat pada layout breadboard berikut ini. Fungsinya adalah untuk mempermudah dalam proses deteksi koordinat yang digunakan. Selanjutnya, dapat kita lakukan penambahan alat-alat berikutnya seperti LED. Di sini LED yang akan saya gunakan 8 buah LED. Langsung saja akan saya lakukan copy paste untuk mempercepat proses. Setelah LED berhasil ditambahkan, lalu saya akan melakukan perubahan pada nama LED. Jadi LED 1 dengan warna merah default. Begitu pula pada LED berikutnya saya akan merubah sesuai dengan urutannya. LED 2, LED 3,
LED 4, LED 5, LED 6, LED 7, LED 8. Nah, di sini kemudian proses selanjutnya yang dapat dilakukan adalah kita dapat memberikan resistor. Kenapa digunakan resistor? Di sini karena pengertian dari resistor sendiri adalah penahan tegangan atau arus daya agar LED tidak rusak ketika menerima arus tegangan. Di sini saya akan menambahkan LED pada resistor pada katoda. Sini saya juga akan merubah nama resistor menjadi resistor 1. Dan untuk nilai tahanan resistor sendiri adalah ohm. Jadi semakin besar nilai ohm suatu resistor, maka makin besar nilai tahanannya. Nilai tahanan yang diberikan juga harus sesuai dengan tegangan yang diterima. Jadi di sini saya akan memberikan nilai tahanan 220 ohm. Dan begitu pula pada resistor-resistor lain. Pada resistor lain juga saya akan berubah nama sesuai dengan urutan. Nah, setelah resistor berhasil dihubungkan dengan LED yang ada, lalu proses berikutnya adalah menghubungkan anoda dengan port yang ada pada Arduino Uno. Jadi di sini saya akan menggeser sedikit breadboard ke arah atas untuk memberikan ruang bagi anoda yang akan dilakukan penghubungan dengan Arduino Uno. Saya akan menghubungkan LED 1 kepada port 1 dan LED 2 kepada port 2, LED 3 kepada port 3 dan seterusnya sampai LED 8 kepada port 8. Nah, untuk proses pengkabelan sendiri dapat dilakukan perubahan agar tampilan sedikit lebih rapi, dan cara melakukan double klik pada kabel lalu bisa ditarik. Untuk proses pengkabelan sendiri ini bisa disesuaikan dengan keinginan.
Ya, jadi kurang lebih saya akan membuatnya seperti ini agar terlihat sedikit lebih rapi. Lalu untuk proses berikutnya akan dilakukan proses coding untuk menerapkan LED blink secara pingpong atau bergantian. Lalu saja klik code, lalu pilih pada bagian teks, continue. Nah, di sini saya akan melakukan deklarasi LED sesuai dengan code. Begitu juga pada LED berikutnya. Nah, untuk proses setup juga sama seperti sebelumnya. Jadi untuk pin mode di sini kita ubah menjadi LED 1. Begitu juga kita tambahkan untuk pin-pin lain. Menyesuaikan pada jumlah LED yang kita gunakan. Nah, untuk berikutnya saya ingin membuat sedikit perbedaan. Jadi saya ingin membuat sebuah fungsi untuk sebuah LED. Jadi nanti kira-kira ada sekitar 8 fungsi yang masing-masing fungsi melambangkan LED-nya masing-masing. Berikut akan langsung saya terapkan. Namanya 1 untuk fungsi yang pertama. Di sini saya kopas. Jadi kita mulai 13 kita ubah menjadi LED 1 yang di setting height. Juga kita akan buat kita akan tambahkan LED lain yang mana di sini nantinya pada setiap fungsi akan berbeda-beda isinya, yang mana di sini saya ingin membuat void 1. Fungsi 1 itu hanya LED 1 yang menyala, lalu sisanya ini akan mati atau setting low. Ini kurang lebih seperti ini. Dan untuk fungsinya bisa langsung di copy paste saja untuk fungsi-fungsi berikutnya, karena agar lebih memudahkan dalam proses coding. Dan tinggal merubah nama fungsi saja menjadi 2 untuk LED 2, dan di sini pada digital write-nya kita ubah untuk LED 1 menjadi low dan LED 2 menjadi high.
Selanjutnya untuk fungsi 3, LED 1 menjadi low, LED 3 menjadi high, dan begitu seterusnya sampai fungsi 8. LED 1 setting low, LED 4 setting high, LED 1 setting low, LED 5 setting high, LED 1 setting low, LED 5 setting high, titik, LED 1 setting low, LED 7 setting high, LED 1 setting low, LED 8 setting high. Nah, dikarenakan kita sudah membuat banyak fungsi yang berbeda-beda, jadi pada fungsi looping di sini bisa kita buat menjadi lebih singkat dengan cara pemanggilan fungsi yang sudah kita buat tadi. Misal di sini saya panggil fungsi 1 dengan delay yang kita berikan 1000 milisekund atau 1 detik, dan kita implementasikan pada LED lain. Nah, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini untuk void loopingnya sendiri jadi lebih singkat, tapi pada dasarnya untuk panjang baris yang dibutuhkan kurang lebih sama. Hanya saja pada bagian looping terlihat lebih simpel dan sederhana. Jadi untuk menjalankan fungsi 1 akan di-delay selama 1 detik, yang mana pada fungsi 1 sendiri nantinya yang akan menyala adalah hanya LED 1. Begitu juga dengan fungsi 2 yang akan menyala LED 2 saja, dan seterusnya. Yang mana nanti akan membuat LED blink secara pingpong atau bergantian. Kira-kira seperti ini untuk hasil codingnya. Jadi untuk membuktikan atau melakukan testing terhadap coding yang sudah kita buat, langsung saja kita akan melakukan start simulation. Ya, sudah terlihat bahwa LED berhasil blink secara bergantian atau secara pingpong sesuai dengan delay yang sudah kita tentukan sebelumnya, masing-masing 1 detik. Ya, saya kira cukup sekian untuk simulasi LED blink secara pingpong atau bergantian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensinya. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak dosen dan teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Terima kasih.